kita. Menghafal Al-Quran mungkin dirasa sulit untuk sebagian orang, namun ternyata banyak cara untuk memacu motivasi orang untuk belajar Quran. Begitu juga dengan Iza, ada beberapa figur yang menurutnya sangat menginspirasi. Siapakah mereka? Sudah banyak figur bagi saya untuk menghafalkan Al-Quran. Guru-guru saya, kemudian keluarga dari orang tua. Jadi untuk menghafalkan Al-Quran itu bukan suatu hal yang asing. Maka keinginan saya, jika kita bisa semakin baik, kemudian kebaikan kita dituntun dengan Al-Quran, mungkin itu keridhaan yang kita harapkan, bukan lagi hal-hal yang lain. Karena kecintaannya pada Al-Quran, saat ini Iza mengajar Quran dan agama Islam tingkat TPA dan majelis untuk sebuah kegiatan bertema Jakarta Hatam Al-Quran. Sejak awal kita datang ke daerah-daerah yang mungkin pada awalnya tidak digerakkan Al-Quran, karena tema dari PKL kami adalah Jakarta Hatam Al-Quran. Dan di sana kami melihat muncul minat-minat masyarakat yang ingin belajar membaca Al-Quran gitu. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang datang, bahkan hanya yang mendengarkan kami dari kejauhan pun itu langsung menimbulkan suatu keinginan, kalau anak orang seperti itu pasti anak saya bisa. Maka esok harinya mereka datang sendiri ke masjid, kemudian meminta kami untuk mengajarkan. Bagi setiap penghafal Quran, mereka tahu teori dan cara menjaga hafalan. Bagaimanakah Iza menjaga hafalan Qurannya? Setiap penghafal Al-Quran pasti tahu teori untuk menghafal Al-Quran bagaimana dan menjaganya. Yang saya pahami, yang nomor satu pasti istiqomah, yang senantiasa menjaga hafalannya setiap hari. Bahkan hafalan Al-Quran itu diibaratkan sebagai makanan. Jika sehari dia tidak menghafalkan Al-Quran, maka dia akan merasa lapar. Berkah yang sangat besar akhirnya mengantarkan Iza sampai di Tanah Haram melalui sebuah audisi Hafiz Quran. Alhamdulillah Iza mendapatkan hadiah umroh. Bagaimanakah perasaan Iza untuk pertama kalinya menginjak kaki di Tanah Haram? Pertama kali lihat Ka'bah, Masya Allah, ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan saya sengaja buka kacamata, itu nggak berasa saya minus gitu. Semua jelas, tulisan yang ada di kiswah itu semua saya terlihat jelas gitu. Saya merasa ini anugerah dari Allah gitu. Dan emang nggak tahan ya lihat Ka'bah itu, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, yang saya rasakan sampai sekarang sebetulnya tetap merasa rindu, tetap merasa kehangatan, tetap merasa kedamaian yang ada di Tanah Suci Mekah dan Madinah itu sampai sekarang masih terasa. Bagi saya setiap kali kita melangkah di sana, ya Allah, apakah ini hadiah dari apa yang telah Engkau berikan selama ini, ujian ataupun cobaan, ataukah ini buah dari doa-doa orang-orang yang sangat tulus mendoakan saya, ataukah ini merupakan niat saya yang saya hanya memiliki niat untuk melancarkan Al-Quran, walaupun sebetulnya saya sendiri sampai sekarang mungkin bisa terbilang belum istiqomah. Tapi insya Allah dengan niat yang seperti ini mungkin Allah ingin menegur saya, ingin membuat saya lebih rajin untuk menghafal Al-Quran. Jamaah, semoga cerita dan pengalaman Iza dapat memberikan motivasi kepada kita untuk semakin semangat untuk menghafal Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma innakum ayyuhal dhaluna al-mukadzibun. La'akiluna min syajarin min zaqqum. Famali'una minha al-butun. Fasharibuna 'alaihi minal hamim. Fasharibuna syurbal him. Masya Allah, tepuk tangan lu dong Bu. Ini benar-benar sangat menginspirasi banget nih. Masya Allah, Iya. dia luar biasa penghafal Al-Quran.
30 juz. Dan Masya Allah, Allah kasih hadiah sama dia bisa berangkat umroh. Makanya kita juga senantiasa berdoa ya Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Quran. Kita Amin. ingin kita Ya Allah, bersahabat, amin. kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang bersahabat dengan Quran. Amin. Alladzina hum Kalau- ahluka wa khasatuka ya arhamar rahimin. Orang-orang yang menjadi keluarganya Allah dan Keluarganya menjadi Allah. orang-orang pilihannya Allah itu Amin, penghafal ya Allah, Quran. amin. Mau jadi keluarga Allah? Mau ya Pak Ustadz, mau kita banget. harus. Tapi di situ dibuktikan sama Hafizah tadi, siapa namanya Iza ya. Iza ini Iza. dia ini bersungguh-sungguh gak setengah-setengah. Kata-kata bersungguh-sungguh yang namanya beribadah itu kita memang harus dibarengi. Ada namanya semangat di dalam Betul, kata-kata bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Masya Allah. Siapa Jadah yang- wa jadah. Majadah. Siapa yang mengetuk pasti Amin. masuk. Tapi kita gak usah ngambil contoh jauh-jauh juga. Iya. Selain tadi kita lihat Iza juga, di depan kita ini sahabat kita juga ada. Oh iya, loh. mari Amin. kita lihat Ustadz saja. Syam. Wah, ini juga dia Alhamdulillah. ini bersungguh-sungguh pada saat itu. Bersungguh-sungguh. Sebagai hafiz Quran dapat hadiah, malah dia kumpulin uangnya bisa berangkat haji. Masya Allah pada Iya. saat itu Bu. Saya, Wah luar biasa Tahu, ini. Izza ini kan di Institut Ilmu Al-Quran Bu. Di Hmm. kampusnya itu sama dengan kampus saya. Kalau saya perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Itu di asrama mereka itu memang 24 jam itu nggak pernah kosong masjid. Ya Allah. Itu saya ingat waktu tahfiz dulu. Kita tuh ngaji sampai kita tidur di atas Al-Quran kita Ya Bu. Allah, Kita tuh Masya sampai tidur di atas Al-Quran subuh dibangun lagi. Itu Al-Qurannya sampai ada hilernya. Dan biasanya bangkunya. para penghafal Quran kan mimpinya juga akhirnya mimpi ngafalin Quran Iya, juga. gitu Iya. biasanya kita Iya, ketiduran bener. gitu, ketiduran pas dikagetin pasti langsung sambung ayat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Gitulah gitu. Masya Tidur Allah. itu bukti daripada teman-teman tuh Bersahabat para dengan hafiz Allah. Amin, iya. ya Allah. Nih, Dan Ibu. ijazahnya Ah. Quran itu, mau tahu ijazah Apa Quran? Pak Ustadz? Ketika kita sudah bermimpi membaca Al-Quran, Betul. itu ijazahnya. Oh Masya gitu. Allah. Jadi kalau kita pernah mimpi baca Yasin, Pernah. berarti sudah dapat ijazah Yasin. Amin amin ya Allah amin amin. Iya. Ya Allah nih Bu. Tinggal diyasinin aja. Enak aja jangan. Belum. Anak saya masih kecil-kecil. Saya nyari rezeki dulu buat anak saya. Kalau Ustadz mau duluan nggak apa-apa. Saya belakang. Enggak, saya tuh selalu mengalah. Iya benar-benar. Padahal duluan. Enak aja. Bu, doa Ibu sama-sama Bu. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu kita Amin. nanti bisa menjadi penghafal Al-Quran ya Bu ya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Nih Allah. Khairukum sekarang man nih. ta'allamul Quran wa 'allamahu. Amin ya Allah. amin, Sebaik-baik ya Allah. orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan Amin, mengamalkan. Masya Allah, amin. Nah ini sebelum Ya kita Allah, lanjutkan mudah-mudahan. lagi Pak Amin, Ustadz amin, ya. Allah. Sebelum kita lanjutkan lagi tausiah dari Ustadz Maulana, Ustadz Zauki dan juga Ustadz Syam, saya mau kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Pak Ustadz dan juga Ustazah. Boleh? Ayo Ibu, Bapak yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya, ayo. Sebentar. Siapa ya? sebentar. Yang mana? yang Aku mana? pilih Sebentar orang Pak Ustadz, pilih Pak Ustadz. Ayo Pak Ustadz yang mana? Oh iya tuh. Oh yang itu, ayo boleh Ibu Udah nggak silakan. sabar lagi. Oh iya. Mohon izin Ibu silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. warahmatullah. Enggak, dia udah masuk. Saya Bu Erni dari Masjid Taklim Khairil Nisa Khair Nisa. Polsek Pagaden Subang. Subang, Masya Allah tepuk tangan dulu dong Istri ibu-ibu. polisi. Dari Polsek ya? Iya di Polsek Istri Pagaden. polisi semua? Atau tetangganya polisi? Iya boleh. Udah kasih Ustadz tahu nanya. Enggak ini tetangganya Tetangganya yang ini polisi. istri sebelah Saya sini. mau nanya Pak Ustadz. Boleh nanya Pak Ustadz? Boleh. Boleh Bu Erni. Nanti aku ditangkap dari sana. Silakan. Bu. Saya punya anak Hmm. suka cerita sama saya tentang kerjaannya di kantor. Hmm. Katanya ada temennya yang suka cari muka sama bosnya. Wah. Dan anak saya selalu jadi kambing hitam. Waduh. Akhirnya anak saya jadi setengah hati pekerjaannya. Hmm. Apakah rezeki anak saya dapat berkah buat dia dan buat keluarga kami karena dia bantu keluarga, ekonomi keluarga. Oh Masya Allah. Tulang punggung Tapi, keluarga. ya, tapi dia merasa teraniaya dalam pekerjaannya. Oh gitu. Itu aja Ibu Sekian pertanyaannya. pertanyaannya Pak Ustadz. Makasih. Iya. Terima kasih banyak Ibu Erni. Dengar dulu, dijawab dulu ya sama Pak Ustadz Maulana dan juga Ustazah. Oke ayo boleh dijawab dulu silakan. Saya minta kepada semua orang-orang yang bekerja jangan pernah sibuk mengurus orang. Tapi sibuklah pada urusan diri kita dan urusan pekerjaan kita. Jangan selalu merasa diawasi sama orang terus mengatakan, ih pekerjaan saya diakui orang. Sudah, kita kerja aja, fokus pada pekerjaan. Karena memang ada orang kerjanya cuma komentator. Biarlah kita jadi pemain, tidak apa-apa kepada anaknya ibu. Insya Allah rezekinya berkah, yang penting dalam artian hidup dalam kejujuran. Ya Bu ya?
Ustadz, makasih. Jangan minta penilaian dari manusia, biar minta penilaian dari Allah aja. Masya Allah, tuh luar biasa. Uma boleh ditambahin, silakan. Selain fokus dengan melakukan hal-hal yang baik, fokus dengan pekerjaan, tapi juga ketika kita tidak merasa nyaman, juga jangan dibiarkan begitu saja. Karena dalam bekerja itu kan salah satu yang paling penting adalah nyaman. Kenyamanan. Nyaman. Kalau misalnya nggak nyaman, dengan cara apa? Selesaikan dengan cara apa? Dengan cara tabayun. Tabayunnya dengan cara apa? Langsung datengin orangnya, bicara empat mata, diselesaikan. Jangan komentar di sosial media, jangan komentar lagi sama orang, sama si A, si B, si C. Akhirnya jadi besar. Silakan langsung Itu tertuju. komentar langsung. Aku nanya. Satu Indonesia nonton. Ustaz Syam. Selesaikan tabayun. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Betul. Dia sendiri usahakan, Tidak ada hubungannya dengan perkataan orang lain. Nah, nanti ibu juga boleh bilang sama anak ibu, kasih tahu temennya kalau ke kantor bawa muka. Jadi sampai kantor nggak cari-cari muka, ya Bu ya. Itu, jadi enak semuanya nih. Kayak ibu sana, Bu minta maaf, ibu itu luar biasa. Kesini bawa kursi dia. Iya, Masya Allah. Ya Allah, nih buat jamaah yang di rumah nih. Ayo jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang apa akibatnya jika kita berbuat baik tapi cuma setengah-setengah. Akibatnya. Nah jangan lupa juga karena setelah ini kita akan bagi-bagi rezeki buat jamaah yang di rumah. Boleh langsung telepon ke sini dari sekarang ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Karena kita akan segera kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Selalu Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.